What you know about rolling down in the deep? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan tema Manajemen Lingkungan dan Budaya Organisasi. Selamat menyaksikan. Sejarah singkat berdirinya PCNU di Kota Bandung tidak lain dengan adanya Muktamar NU yang ditempatkan di Bandung pada tahun 930. Berawal dari kisah berdirinya Nahdlatul Ulama pada tahun 926, kemudian beliau mengirim surat kepada sahabat lamanya yakni Mama Gedong Sukamiskin. Beliau meminta untuk mensukseskan berdirinya Nahdlatul Ulama khususnya di Bandung, Jawa Barat. Dalam prosesnya, respon Mama Gedong Sukamiskin, beliau memerintahkan 2 orang muridnya yakni Ketua PCNU Kota Bandung, Kiai Haji Idat dan Kiai Haji Sofyan Yahya, pendiri Pondok Pesantren Darul Ma'arif Rahayu. Kemudian, dibantu oleh Mama Najmuddin, beliau mengirimkan surat ke Pondok Pesantren Sirna Miskin sebagai salah satu pondok senior yang ada di Kota Bandung, sebagai salah satu yang bisa membantu muktamar sekaligus mendeklarasikan berdirinya NU di Kota Bandung. Jika melihat jangka waktu berdirinya NU di Kota Bandung, tidak lama setelah diberdirikannya NU pertama di Surabaya oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beranjak ke visi misi PCNU Kota Bandung. Visi PCNU Kota Bandung yakni mempertahankan sebuah paham yang sudah lama dipegang oleh mayoritas bangsa kita. Selanjutnya, misi dari PCNU Kota Bandung yakni merawat jagat, membangun peradaban sesuai dengan waktu dari masa ke masa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan memaparkan mengenai apa itu budaya organisasi dan bagaimana sih budaya organisasi di PCNU Kota Bandung. Nah, jadi budaya organisasi itu ialah suatu kebiasaan yang lama atau turun-menurun dan dipakai serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari sebagai salah satu pendorong untuk meningkatkan kualitas kehidupan seseorang. Nah, sementara itu dasaran atau pola dasar dalam budaya organisasi itu merupakan faktor yang signifikan dalam menentukan efektivitas berorganisasi. Budaya organisasi tak luput dari ajaran dan juga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di masa budaya-budaya dan pola pikir tersebut diterapkan di dalam tubuh organisasi. Selain itu, gaya kepemimpinan yang diterapkan cenderung bersifat karismatik. Yang sangat berpengaruh dalam organisasi. Dalam eksistensinya, Nahdlatul Ulama mudah sekali dikenali dalam bermasyarakat. Ada beberapa budaya seperti sholawatan, tahlilan, terus juga maulid Nabi, Isra Mi'raj dan lain-lain. Nah, Nahdlatul Ulama juga memiliki ciri khas tertentu gitu. Ciri khas tersendiri seperti fitrah, amaliyah dan juga harakahnya dan juga siasah. Fitrah di sini dilandasi oleh ijma para ulama salaf, yakni seperti saat melakukan fitrah. Terus selanjutnya juga ada harakah dalam NU
atau pergerakan dalam berdakwah dalam Nahdlatul Ulama juga berisi pergerakan seperti nilai-nilai tawassul, tawajuh dan lain-lain. Dalam bersiasah, Nahdlatul Ulama tidak lepas dari kenyataan karena pada dasarnya NU atau Nahdlatul Ulama berpolitik kebangsaan atau juga berbasis kemasyarakatan. Seperti itu, sekian. Baik, materi selanjutnya masih tentang faktor internal daripada PCNU Kota Bandung. Berdasarkan survei jumlah kader Nahdlatul Ulama di Bandung memang cukup banyak, baik dalam lingkungan RT, RW, bahkan kelurahan. Adapun pendidikan yang harus diikuti oleh kader Nahdlatul Ulama ini khusus yang akan menjadi pengurus, yaitu pendidikan dasar kader Nahdlatul Ulama atau yang bisa disebut PDKNU. Atau ada pendidikan menengah kader Nahdlatul Ulama yang disebut PMKNU, dan lembaga Lemhanas untuk tingkat atasnya. Pengkaderan ini dilakukan agar tumbuh rasa militansi dari para anggota untuk adanya estafet kepemimpinan. Nah, kemudian harus adanya kedisiplinan organisasi yang sudah diatur dalam ADART yang bertujuan agar anggota menaati aturan yang ada serta berkontribusi dalam berjalannya organisasi. Nah, kebijakan-kebijakan yang ada pun diputuskan berdasarkan hasil musyawarah pleno dengan seluruh anggota. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Mungkin dilanjut oleh materi selanjutnya. Sekian. Baik, bismillah. Adapun faktor eksternal dari PCNU Kota Bandung diantaranya ada 4 faktor. Yang pertama ada faktor ekonomi, ada faktor sosiologi, ada faktor politik, ada faktor teknologi, dan yang terakhir. Nah, kenapa faktor eksternal sangat mempengaruhi organisasi? Karena jikalau organisasi tidak bisa menerima faktor eksternal dari luar, maka organisasi itu tidak akan berjalan dengan lancar, dan sebaliknya jika organisasi bisa menerima faktor eksternal dari luar, maka organisasi itu akan berjalan dengan lancar dan semestinya karena mereka menerima perkembangan zaman. Nah, adapun organisasi PCNU Kota Bandung menggunakan teknologi IT sebagai faktor eksternal mereka. Seperti untuk menyampaikan media informasi, mereka mempunyai Instagram, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. PCNU Kota Bandung tersebut juga mempunyai media seperti LTN. Apa itu LTN? Lasnas Tahrib wan Nasar, yang berfungsi untuk mengumpulkan dana, mencatat surat menyurat dan lain sebagainya, dan menjadi sebuah media informasi yang di dalamnya itu isinya tuh tentang organisasi PCNU tersebut. Nah, adapun media dari organisasi PCNU juga mereka mempunyai Lajisnu untuk mengumpulkan dana dan yang dipakai untuk melaksanakan program kerja mereka serta membuat kemaslahatan kepada rakyat dan masyarakat. Mungkin sekian dari saya. Adapun program kerja organisasi PCNU sebagai organisasi kemasyarakatan tertuang dalam beberapa bidang, termasuk bidang agama dan dakwah. Contohnya, program pengembangan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, program pengembangan dan pemberdayaan masjid, dan program penulisan, penerjemahan, dan penerbitan buku atau kitab serta media informasi. Kemudian, pada bidang pendidikan dan kebudayaan, contohnya program ialah program pengembangan pondok, pesantren, dan keagamaan. Selanjutnya, pada bidang ekonomi umat, salah satu programnya ialah penghimpunan zakat dan sedekah. Kemudian di bidang sosial kemasyarakatannya, mereka mempunyai program pengembangan kesejahteraan keluarga dan kependudukan. Dan yang terakhir, ada pada bidang pengembangan sumber daya dan kelembagaan. Semua ini dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berada di bawah naungan PCNU Kota Bandung sesuai dengan tupoksinya. Lembaga-lembaga tersebut ialah LP Ma'arif, NU, LDNU, Lakpesdam, LTNU, LTNNU, LTMNU, LF,
NU, LPNU, LPBHNU, LKNU, LKKNU, LPWNU, Lesbumi, dan RMI. PCNU ini memonitoring semua program tersebut dengan mengadakan kunjungan ke setiap lembaganya, serta melakukan evaluasi 4 kali dalam setahun agar bisa memastikan berjalan tidaknya program tersebut. Berbicara mengenai organisasi, tentu saja dalam manajerial atau pengembangannya tidak terlepas dari teknologi yang pesat. Di PCNU Kota Bandung ternyata sudah menggunakan berbagai perkembangan teknologi. Jadi, jika dulu kita berdakwah masih dilakukan secara tradisional ataupun klasik, maka pada zaman sekarang ini banyak media yang bisa dijadikan sebagai sarana dakwah, baik itu melalui platform, live streaming, dan lain sebagainya. Selain itu, PCNU Kota Bandung juga sudah memiliki beberapa website, akun Instagram, Facebook, dan akun TikTok. Nah, dalam pengelolaan media informasi dikelola oleh lembaga khusus yang disebut dengan LTN atau Lajnah Ta'lif wan Nashr. Adapun media center itu adalah pusatnya, jadi yang berkaitan dengan dakwah di sosial media. Beberapa manajerial di PCNU sudah menggunakan berbasis IT, yaitu akses buku tamu dan kehadiran para pengurus, surat menyurat sudah dapat diakses melalui scan barcode sebagai tanda validasi bahwa surat itu memang betul dikeluarkan oleh PCNU, begitupun dengan alur arus kas keuangannya. Berdasarkan hasil kajian PCNU adalah salah satu ormas Islam yang tentunya berkaitan dengan sosial masyarakat yang berkiprah pada lingkup keagamaan, baik masyarakat kelas bawah, menengah, dan kelas atas. Organisasi ini memiliki cita-cita menjadi wadah yang membersamai pemerintah untuk membangun kemakmuran dan keadilan dengan cara membantu masyarakat secara langsung, baik secara ekonomi, pengetahuan, kesehatan, dan keadilan. Berdasarkan hasil kajian, organisasi ini memiliki paham politik kebangsaan atau kemasyarakatan, yang berarti bukan organisasi politik, tetapi ingin ikut serta dalam membantu dan menyelaraskan dengan pemerintah untuk membangun bangsa Indonesia yang lebih baik dan bisa mencapai tujuannya. Budaya organisasi Nahdlatul Ulama ini tak luput dari ajaran dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana budaya-budaya dan pola pikir di dalam organisasi tersebut diterapkan di dalam tubuh organisasi. Nah, selain itu, gaya kepemimpinan yang diterapkan di organisasi ini cenderung bersifat karismatik yang sangat berpengaruh dalam organisasi Nahdlatul Ulama tersebut. Nah, dalam eksistensinya Nahdlatul Ulama sendiri mudah sekali dikenal dan akrab dengan masyarakat. Ada beberapa budaya seperti sholawatan, tahlilan, PHBI, dan di Nahdlatul Ulama juga memiliki ciri khas tersendiri seperti fitrah, amaliyah, harokah, dan siyasah. Nah, fitrah ini dilandasi oleh ijma para ulama dan salaf terdahulu, sedangkan harokah dari Nahdlatul Ulama sendiri berisi pergerakan yang di dalamnya ada nilai-nilai tawasul, tawajuh. Nah, dalam bersiasah Nahdlatul Ulama sendiri, NU tidak lepas dari kenyataan. Karena pada dasarnya berpolitik kebangsaan atau berkenegaraan itu berbasis kemasyarakatan. Berdasarkan hasil kajian PCNU adalah salah satu ormas yang tentunya berkaitan dengan sosial masyarakat yang berkiprah pada ruang lingkup keagamaan, baik kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas. Organisasi ini memiliki cita-cita menjadi wadah untuk masyarakat, pemerintah untuk membangun kemakmuran dan keadilan dengan cara membantu masyarakat secara langsung, baik secara ekonomi, pengetahuan, kesehatan, dan keadilan. Berdasarkan hasil kajian, organisasi ini memiliki paham politik kebangsaan yang berarti bukan organisasi politik, tetapi ingin ikut membantu dan selaras dengan pemerintah untuk membangun bangsa Indonesia ini yang lebih baik dan bisa mencapai tujuannya. Audio Jungle.